Setiap keputusan dalam rumah tanggaku harus melewati restu ayah. Bahkan ketika suamiku sendiri tak pernah dimintai suara, aku lelah jadi anak kecil di mata ayah. Padahal aku sudah menjadi istri. Namaku Nisa, usia 29 tahun, dan sudah menikah 2 tahun dengan Arga. Tapi entah sejak kapan aku merasa yang benar-benar menjadi kepala rumah tangga kami adalah Arga, melainkan ayahku sendiri. Ayah selalu ingin semua keputusan rumah tanggaku berjalan seperti versinya. Dari urusan kecil seperti jenis gorden dan warna spray, hingga keputusan besar seperti kemana kami harus pindah ke rumah, atau berapa nominal uang bulanan yang harus kupegang, semua harus lewat ayah. Katanya, ayah lebih berpengalaman, kalian masih anak-anak. Padahal aku sudah menikah, padahal aku punya suami. Tapi semua seakan tak ada artinya jika ayah sudah buka suara. Awalnya aku pikir ini cuma kebiasaan sementara. Ayah mungkin hanya cemas melepas anak perempuannya. Tapi ternyata hari demi hari intervensinya makin dalam dan makin menyiksa. Aku sudah bayar uang muka rumah baru itu. Jadi kalian tinggal pindah minggu depan, ujar ayah santai di meja makan orang tuaku. Arga menahan senyum kaku. Sementara tanganku menggenggam sendok erat. Kami tak pernah minta rumah baru. Bahkan kami sedang menabung untuk rumah pilihan kami sendiri. Tapi ayah malah membeli rumah untuk kami tanpa bertanya terlebih dahulu. Ayah, kita belum diskusi soal itu, ujarku pelan. Gak usah diskusi. Kalian itu belum ngerti apa-apa soal rumah. Rumah yang ayah pilih kan bagus. Dekat sekolah, dekat tempatmu kerja. Udah, tinggal angkut aja barang. Aku melihat ke Arga. Wajahnya murung. Tapi dia memilih diam. Dia tahu betul jika dia bersuara akan ada keributan panjang. Ayahku bukan tipe orang yang suka ditentang. Konflik tak terhindarkan. Arga yang dulu penyabar mulai sering diam di rumah. Hubungan kami memburuk. Setiap keputusanku dianggap titipan ayah. Dan kadang benar, aku sendiri merasa tak punya kuasa atas hidupku. Bahkan resep masakan yang kupilih pun bisa dikomentari ayah. Sayur asam kamu terlalu asam. Kayak bukan masakan rumah. Kamu itu harusnya belajar lagi. Jangan cuma ngandelin Arga sabar terus. Hari itu, aku menangis di kamar. Aku merasa bukan hanya istri yang gagal, tapi juga anak yang terjebak dalam ekspektasi tak masuk akal. Aku dan Arga akhirnya duduk berdua di malam itu. Lampu kamar temaram. Aku harus bicara, ucap Arga. Aku mengangguk. Aku tahu ini soal ayah kan? Arga menarik nafas dalam. Aku menikah denganmu, bukan dengan ayahmu. Setiap hari aku merasa jadi anak buah di rumah ini. Aku tahu dia sayang kamu. Tapi ini udah kelewatan. Kamu harus pilih, Nisa. Kita jalani rumah tangga kita sendiri, atau aku pergi dan biarkan kamu jalani hidupmu seperti ayah mau. Jantungku terasa tercekat. Arga tak marah. Nada bicaranya tetap lembut. Tapi aku tahu, ini bukan gertakan. Ini batasnya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada ayah. Ya, boleh aku bicara? Ayah mengangguk tanpa menoleh dari layar TV. Apalagi yang mau diatur? Aku menghela nafas. Itu dia masalahnya ya. Semuanya ayah atur. Padahal aku udah menikah. Aku dan Arga punya rencana sendiri. Kalau nggak ayah yang aturin tangan, kalian mau hidup di kos-kosan terus? Mau beli rumah kecil yang gak layak? Ayah ini menyelamatkan kalian. Tapi dengan cara itu, ayah menghancurkan pernikahanku. Ayah menoleh, matanya tajam. Kamu bilang ayah penyebab rumah tanggamu rusak. Ayah bukan penyebab, tapi ayah tak pernah percaya aku bisa jadi istri yang baik tanpa dikontrol. Ayah masih lihat aku seperti anak kecil, tapi aku ingin berdiri sendiri ya. Bukan karena aku benci ayah, tapi karena aku cinta keluargaku sekarang. Ayah terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihat raut wajahnya seperti runtuh. Mungkin dia baru sadar sejauh apa yang dia melangkah demi melindungi anaknya. Butuh waktu lama untuk membuat ayah benar-benar mundur. Tapi setidaknya hari itu menjadi titik awal. Aku mulai berani membuat keputusan sendiri. Kami batal pindah ke rumah pemberian ayah.
dan memutuskan menabung untuk tempat tinggal yang kami pilih bersama. Ayah sesekali masih mengomentari, tapi kini lebih banyak diam. Arga pun mulai kembali ceria dan rumah tangga kami terasa lebih ringan. Kami belajar satu hal penting, kadang cinta bisa menyamar jadi kendali, dan keberanian untuk menetapkan batas, bukan berarti memutus cinta, melainkan menjaga agar cinta tak berubah menjadi luka. Beberapa bulan setelah percakapan itu, hidup kami perlahan berubah. Hubungan dengan ayah memang tak pernah langsung membaik, tapi juga tak memburuk. Ada jarak baru yang tercipta, bukan karena benci, tapi karena saling belajar untuk menempatkan diri. Ayah masih sering menelpon, kadang menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Seperti, udah makan siang belum? Kulkasmu masih dingin kan? Jangan lupa dibersihin. Tapi sekarang aku bisa menjawab dengan tenang, bahkan sesekali tertawa. Aku tak lagi marah, karena aku tahu ayah memang tak pernah belajar melepas anak perempuannya. Bagi ayah, aku tetap anak kecil yang dulu menangis karena takut petir, yang dulu digendong ketika jatuh dari sepeda. Namun aku juga tahu, kini aku punya kehidupan sendiri, dan Arga suamiku adalah bagian utuh dari hidupku. Suatu hari di bulan Ramadan, ayah datang berkunjung membawa 2 bungkus makanan kesukaan kami. Aku menyambutnya di depan rumah kecil hasil tabungan kami berdua. Rumah itu belum sepenuhnya jadi, masih banyak yang sederhana. Tapi terasa begitu hangat. Ayah masuk dulu, kataku. Ayah menatap sekeliling dengan senyum kecil. Ini rumah hasil kalian sendiri. Aku mengangguk bangga. Iya, masih nyicil dan nabung setahun terakhir. Ayah duduk di sofa tua yang kami beli dari marketplace. Ia mengusap lututnya lalu berkata pelan, "Maaf ya Nisa, ayah terlalu ikut campur dulu. Ayah cuma takut kamu susah. Tapi ayah juga lupa kalau kamu bisa bahagia bukan karena semua serba mudah, tapi karena kamu berjuang bareng suamimu." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ayah benar-benar melihatku sebagai perempuan dewasa, sebagai istri, bukan sekedar anak kecil. Arga keluar dari dapur, membawa 2 gelas teh. Ayah menatapnya lalu berkata, "Terima kasih udah sabar, dan terima kasih udah jaga anak ayah." Arga hanya tersenyum. Sekarang kami yang jaga ayah juga, kalau ayah mau. Kami bertiga tertawa. Untuk pertama kalinya, tak ada ketegangan, tak ada saling mengatur, hanya keluarga yang saling menghargai pilihan satu sama lain. Karena pada akhirnya, rumah tangga bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling mau belajar untuk mencintai dengan melepaskan dan mendampingi tanpa mengendalikan. Dan ayah perlahan belajar hal itu juga. Waktu berlalu, kini aku dan Arga telah menjadi orang tua dari seorang bayi perempuan yang lucu. Kami menamainya Raya, sebuah harapan bahwa hidup kami selalu punya arah. Meski purna terseok oleh luka dan kendali yang menyakitkan, ayah kini tak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Tapi bukan berarti dia menjauh. Justru sebaliknya, ia menjadi kakek yang paling lembut, paling sabar, dan paling sering datang membawa mainan ataupun buah-buahan segar dari pasar. Sesekali ia masih memberi nasihat, tapi kini ia lebih sering berkata, "Kalau kamu sudah yakin, jalanilah ayah, hanya bisa mendoakan." Aku tahu perubahan itu tak mudah bagi ayah, tapi ia memilih belajar sebagaimana aku dan Arga pun belajar. Kami belajar bahwa cinta bukanlah kendali, melainkan ruang untuk tumbuh. Dan sekarang rumah kecil kami tak hanya terpenuhi oleh tawa dan tangis bayi, tapi juga oleh keberanian, kepercayaan, dan kedewasaan yang kami perjuangkan bersama. Karena menjadi orang tua bukan soal mengikat anak selamanya, tapi tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus merelakan. Dan ayah akhirnya melepaskan tanpa kehilangan cinta padaku. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share ke semua orang-orang terdekatmu. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita mengharukan dan penuh makna lainnya. Setiap subscribe dari kamu sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menyajikan kisah kehidupan yang bisa membuka mata dan menyentuh hati.
Yuk, jadi bagian dari keluarga kecil kami di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tak kalah menggugah.